Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini. Balik lagi ini di Ada Misteri, kali ini dalam segmen mencekam atau menceritakan kisah misteri bareng gua Ari dan Cici nih tentunya. Apa kabar nih Sobat Misteri? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Dan untuk para Sobat Misteri yang kerjanya di luar atau di jalan, semoga selalu diberikan kesehatan dan jangan lupa pakai masker. Dan jangan lupa juga minum vitamin supaya badan kita tuh semuanya bakalan sehat ya. Karena cuaca tuh lagi benar-benar buruk banget. Nggak bagus deh. Bener, contohnya Kakak Ari juga lagi kena. Kurang enak banget lagi, batuk pilek. Demam kayak anak kecil ya. Oke nih, seperti biasa dalam segmen mencekam ini, Cici akan menceritakan kisah mistis pribadinya atau kisah mistis nih dari teman-teman yang udah kirim-kirim melalui Instagram atau email kami. Dan ada juga nih cerita arwah dari penasaran sih. Bener. Nah, dan untuk malam ini ada misteri apa nih, Ci? Untuk malam ini dapat cerita juga dari salah satu teman namanya Kak Ina. Dan ceritanya itu tentang dia menikah dan punya anak dari sosok genderuwo. Wah. Ini nikah sama genderuwo gitu, Ci. Waduh, bakal seru banget mestinya. Oke nih, sebelum Cici ngelajutin ceritanya, gue mau ucapin terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah support kami selama ini, dan buat yang belum, ayo dong biar kita makin semangat lagi dan makin berkembang lagi nih di kedepannya. Gimana tuh cara, Ci? Gampang banget, kalian tinggal subscribe, like, komen, dan share video-video kita ke teman-teman kalian, saudara-saudara kalian, atau teman-teman tongkrongan kalian lah gitu. Dan untuk kalian yang baru banget subscribe, terima kasih banyak, dan jangan lupa nonton video kita dari awal, hari ini, dan seterusnya. Dan untuk kalian yang cuma nonton aja belum subscribe, boleh nih subscribe juga ya. Iya dong, jangan ditonton doang ya. Betul. Bantu support juga lah. Dan jangan lupa juga komen. Nah boleh tuh, salam juga boleh mungkin. Bener. Ya. Mau ketemu juga boleh, kayak Jo kemarin kirim makanan, terima kasih banyak. Oh, selalu tuh sih? Iya. Waduh, Bang Jo kayaknya main belakang nih Bang Jo. Oke nih Ciuti, udah siap nih Ciuti? Siap. Oke deh, nggak usah lama-lama lagi, langsung masuk aja ke ceritanya. Oke, jadi Kaina ini kebetulan temennya temen gue ya. Jadi karena kan gue sering ngomong kayak, temen lu kalau cerita horor dong, kirim-kirim gitu. Nah kebetulan ada dari Kaina ini cerita tentang kisah percintaan kali ya, atau rumah tangga ya. Oh, emang kenapa tuh? Jadi dia tuh udah lama sih ya. Di tahun 1997 kata dia. Nah, di saat itu kayak dia tinggal bukan di kampung banget sih, kayak di daerah Jawa ya. Cuma emang kayak rumah dari satu ke satu itu masih agak jauh. Ya kalau kita kan dempet-dempetan nih. Kayak dia kayak agak jauh-jauh lah gitu loh, kayak berjauh-jauhan gitu rumahnya. Nah dia bilang emang dia kan di situ usianya dia baru 16 tahun kalau nggak salah. Di tahun 1998 itu dia baru 16 tahun. Dan emang kata dia cuma sekolah tuh cuma sampai SD doang. Karena keluarganya yang nggak mampu dan dia nggak bisa lanjut sekolah, dia lebih milih kayak buat ngebantu keluarganya buat nyari nafkah lah gitu, kayak bantu-bantu kayak nyuci piring kata dia sih gitu. Ke tetangga-tangga nih ada yang butuh jasa buat bersih-bersih rumah, buat nyuciin bajunya atau gosok, dia bantuin nyokapnya juga kata dia gitu. Nah di situ kata dia kan sering nganter-nganterin nyokapnya nih dari satu rumah ke rumah gitu. Dan kebetulan dia kayak ketemu laki-laki nih. Kalau kata dia sih setelah dia pulang dari bantuin ibunya, nyokapnya bersih-bersih atau nyuci, gosok segala macam, dia pulang lah ke rumah. Pas di perjalanan itu dia ngeliat kayak ada sosok cowok yang menurut dia tuh ganteng banget lah gitu. Kayak anjir, ganteng banget nih cowok gitu. Gimana sih anak umur segitu ya? Aja 16 tahun kan ya. Anjir ganteng banget nih gitu kan. Terus sempat mau cari tahu nih siapa ya, soalnya kampungnya dia tuh kan kayak enggak terlalu luas ya. Jadi dia tahu nih
setiap orang-orang yang di ada kampungnya dia tuh hafal gitu, kenal gitu, karena pasti. kan emang orangnya pun nggak banyak, di lingkungannya cuma itu aja gitu. Jadi dia tuh benar-benar kenal dan dia ngelihat orang ini tuh baru kali itu kayak itu ganteng banget nih gitu. Akhirnya dia pulanglah ke rumah, dia ngomong sama nyokapnya, "Ma, itu siapa ya? Ganteng banget." "Siapa?" "Nggak ada siapa-siapa." "Itu tadi di situ." "Nggak tahu deh, nggak ngeliat," kata nyokapnya gitu. Di situ akhirnya dia kayak ngintip-ngintip nih, kayak gue coba kayak mau ke warung, gue sambil ngintip gitu. Kayak dia penasaran nih sama nih cowok tuh siapa gitu. Akhirnya dia pamit sama nyokapnya kayak mau jajan dulu lah intinya gitu, mau ke warung. Nah pas dia ke warung, orang itu masih ada. Dia ngeliat tuh di mana tuh posisinya sih? Kayak awalnya itu gimana sih ya, kayak kebun. Dia berdiri di situ. Kayak kebun banyak pohon-pohonan gitu kan, dulu kan masih banyak gitu kan. Nah, dia ngeliat ada sosok laki-laki di situ. Diem aja tuh. Diem aja. Senyum pun enggak kalau kata dia, jadi ibaratkan kayak gitu. Nah dia ngeliat, ganteng banget nih anjir gitu. Nah karena dia saking penasaran dan nggak pernah ngeliat ini cowok tuh siapa, akhirnya udah ke warung aja, coba gue keluar gitu. Alasan namanya nyokap gue ke warung sambil kepo nih, nyari tahu di siapa gitu kan. Akhirnya dia ke warung dan kebetulan si cowok ini tuh udah di warung. Makanya pas dia kayak dia belilah, terus dia kayak senyum gitu lah. Baru tuh senyum. Iya, si Inanya senyum. Cuman si cowoknya ini kayak biasa aja kata dia, nggak ngerespon sama sekali, senyum pun enggak, kayak ngerespon gimana pun enggak lah, cuman kayak duduk diem, udah gitu kata dia. Dari situ dia nanya nih sama yang punya warung, kayak, "Mbak, itu siapa? Ganteng banget." Terus nggak tahu itu anak mana ya gitu, dia juga ngomong gitu. Punya warung juga nggak tahu tuh. Nggak tahu itu orang mana ya, saya juga baru lihat kata dia gitu. "Oh ya udah deh, makasih ya." Ya udah akhirnya dia pulang dan setiap hari ya dia ngelakuin aktivitas yang sama setiap harinya, dari rumah ke rumah kayak bantu gitu, kayak bantu bersih dan pasti ikut nyokapnya tuh. Bener, dan nggak semua rumah juga kan, karena ya namanya orang kampung kan dulu mah kan masih segala macamnya dikerjain sendiri kan. Jadi ini untuk ke beberapa rumah doang yang kata dia, menurut dia tuh orang berada lah gitu. Dan di situ dia ngebantu di situ. Kayak 3-4 rumah lah yang Ina dan nyokapnya kerjaan rumahnya gitu dalam sehari ya. Di situ akhirnya dia setiap hari ngelakuin itu, dan pas hari Minggu kata dia itu kebetulan dia libur. Dan dia kayak sama teman-temannya nih jalan-jalan lah. Gimana sih, kayak ke sungai gitu. Namanya masih di kampung ya. Jadi demen lah kayak ke sawah, ke sungai segala macem, kayak cuman buat mandi atau buat nyari ikan atau segala macam gitu. Dan di situ si Ina ketemu lagi nih sama si cowok ini. Pas dia ketemu lagi kayak, "Mas, sini," gitu. Dia kayak ngeberaniin diri karena saking keponya dan saking penasarannya sama nih cowok. Dan cowoknya tuh diem aja kan. Kira, "Mas, sini. Masnya dari mana?" katanya. "Dari luar sini ya, dari luar kampung ya," gitu. Nggak jawab, katanya cuma manggut doang kata dia gitu. Nah terus dari situ ya dia mulai, "Sini Mas, main bareng, maksudnya kumpul bareng gitu, ngobrol gitu." Cuma dia cuma manggut-manggut doang. Nah setiap hari tuh dia kayak awalnya nih pasti itu, "Nanti kita ketemu lagi di sini," gitu. Kata si Ina. Kata Ina, "Nanti kita ketemu lagi di sini setiap hari Minggu, aku kesini," kata si Ina gitu. Nah si cowoknya ini cuman manggut doang. Si Ina bilang aja, panggil aja cowoknya namanya Indra. Jadi kayak manggut-manggut gitu. "Kenapa sih nggak mau ngomong?" kata Ina. "Lagi sariawan," kata dia. Kayak lu dong. Iya kayak gue dong ya, nggak sembuh anjir. Cuman dia cuma manggut-manggut doang. Cuma ya udahlah gitu ya, mungkin dia lagi malas ngomong kali atau gimana. Udah akhirnya Ina baliklah ke rumah, dan seperti biasa dia ngelakuin aktivitas seperti sehari-hari lah, kegiatan sehari-harinya menyokap, dan ketemu lagi di hari Minggu itu. Ketemu lagi tuh. Ketemu hari Minggu itu. Cuman di situ Ina nggak mau ngajak temen-temennya. Kayak gue cuman mau, mungkin si Ina tuh mikirnya si Indra ini nggak mau ngomong karena banyak temen-temennya gitu. Malu mungkin ya. Malu. Nah makanya dari situ Ina kayak inisiatif, gue sendirian aja ke sana gitu. Akhirnya pagi lah sekitar jam 11-an, lebih siang ya, jam 11 ya. Jam 11-an lah dia
ke sungai itu lagi dan ketemu lagi nih sama si Indra. Dan dia tanya, Mas kenapa nggak mau ngomong, kata dia gitu. Udah sembuh sariawannya, kata Ina gitu kan. Berani diri tuh dia. Aku tuh pengen tahu loh, aku tuh pengen kenal sama Mas, kata si Ina. Nah si Indra itu akhirnya ngomong, nih iya saya Indra, rumah saya bukan di sini, kata dia gitu. Rumah saya di hutan, kata dia gitu. Di hutan mana ya Mas, kata si Ina kan. Di hutan sebelah sana, katanya gitu. Cuman kok serem banget rumahnya di hutan, di pohon gede rumahnya, gitu kan. Di Ina tuh nggak kayak bercanda gitu. Di pohon yang gede rumahnya, katanya di situ, katanya gitu. Bareng sama para kunti-kunti, kata si Ina gitu. Terus si Indra jawab iya, iya katanya gitu. Ya namanya mungkin gue bercanda nih, lu juga jawabnya bercanda gitu. Ya. Jadi awalnya dia mikirnya kayak gitu kan. Mas nih bercanda aja gitu, kata Ina. Nah dari situ dia akhirnya sering ngobrol, sering ketemu, dan ketemunya pun nggak seminggu sekali sekarang, kayak lebih kayak seminggu 3 kali lah gitu. Oh lebih cepat. Benar. Maksudnya lebih cepat lagi, lebih rutin ketemu lagi. Benar, lebih rutin, kayak dia pulang selesai dari nyokapnya dia nongkrong dulu deh di warung itu buat ngobrol sama si Indra gitu, dan setiap minggu pasti dia ke sungai itu buat ngobrol sama Indra. Sampai akhirnya udah lama dia deket lah gitu. Dan si Inanya nih bilang, Mas nggak mau nikahin aku, kata si Ina gitu. Udah tembak langsung tuh mbaknya. Kita udah lama lu, kata Ina sih sekitar 4 atau 5 bulan lah jalan. Dia bilang udah lama ya, kata dia. Kita udah lama lu, katanya suka jalan bareng, kata dia gitu, suka ngobrol. Mas nggak ada niat nih nikahin aku, kata dia gitu. Terus kamu mau dinikahin sama aku, kata si Indra gitu. Nah mau lah, katanya, orang masnya ganteng, kata dia gitu. Terus si Indra bilang, aku tinggalnya di hutan bareng kuntilanak. Oh udah masih balasnya gitu dia. Masih bilang gitu, aku nggak punya rumah yang ada atapnya, kata dia. Rumah aku di pohon, kata dia gitu. Rumah aku di hutan bareng sama kuntilanak. Dia nggak tuh ngejelasin, tapi si Inanya yang nganggapnya bercanda. Nggak apa-apa Mas, kita bareng tinggal sama kuntilanak juga nggak apa-apa, saya mah rela, kata si Ina gitu. Yang penting Mas Indra mau nikah sama Ina, kata dia gitu. Nah dari situ ya udah si Indranya bilang iya nanti kita nikah, tapi nikahnya cuman kita berdua aja, nggak mau ada orang-orang, kata dia gitu. Nah ibu bapaknya gimana, katanya, kalau bisa nggak usah, katanya gitu. Jadi nanti aku pamit sama orang tuanya, bilang kayak dia mau dibawa keluar kota gitu, nikahnya di sana aja gitu. Jadinya intinya gimana ya, pokoknya dia alasan tuh kayak nggak punya biaya buat ngebiayain ibunya buat bawa keluar kota gitu. Akhirnya ya si Ina saking jatuh cintanya, ya udahlah, aku juga udah tua Mas, udah 16 tahun, katanya gitu, aku belum nikah katanya gitu. Namanya orang kampung dulu mungkin umur segitu udah tua ya. Pada saat itu ya. Kata dia teman-temanku udah banyak yang nikah, aku doang yang belum, kata si Ina gitu. Akhirnya Indra setuju, dan 1 bulan setelah dia ngomong kayak gitu, Indra datanglah ke rumah orang tuanya. Datang ke rumah orang tuanya, ya izin, kayak dia mau nikahin Ina, tapi nggak di sini gitu, di luar kota, dia bilang gitu. Dia dijelasin lah, cuman Ina nggak nyebutin di mana sih. Intinya adalah si Indra itu ngejelasin dia mau dibawa kemana gitu. Dan dia janji sama orang tuanya juga kayak nanti bakalan dibawa kok anaknya pulang ke sini beberapa kali, sebulan sekali atau 2 bulan sekali lah gitu. Cuman mereka kan yang masih kampungnya tuh masih kental banget ya, nawar bapaknya nggak terima. Adatnya gitu. Bener, maksudnya ya masih sih kental banget ya gitu adatnya. Kayak dia anak perempuan dan dia masih punya bapak, harus bapaknya nikahin. Oh jadi wali. Bener, dia nggak mau. Bapaknya nggak mau kalau dia nikah di luar tanpa orang tuanya gitu. Itu sama aja nggak sah kata orang tuanya gitu, karena dia masih punya bapak. Jadi nggak ada satupun orang yang bisa mewakilin sosok bapak buat nikahin anaknya gitu. Akhirnya diskusi lah antara Ina dan Indra, ya udah akhirnya Indra setuju dan nikahlah di kampung itu. Oh akhirnya jadi tuh di situ. Akhirnya jadi, cuman yang ada di situ kata si Ina, cuman ada Ina, Indra, terus ibu bapaknya sama yang bapak penghulu itu. Dan bapak penghulunya itu pun dari si Indra ini. Jadi Indra tuh nggak mau ada siapa-siapa, jadi cuma dia doang, nggak ada orang satu pun. Keluarganya Indra gitu.
nggak ada. Jadi cuma ada Indra, Ina, penghulu sama orang tuanya si Ina. Dan itu pun penghulunya itu dipilih dari si Indra. Pokoknya nanti saya yang bawa penghulunya gitu. Akhirnya setuju, akhirnya Ina nikah dan dibawalah Ina pergi. Dibawa pergi dan Ina sih ngerasanya kayak jauh banget dari kampung kata dia gitu. Jauh dari kampung. Pas dia sampai itu dia ngerasa kayak rumahnya tuh kayak gede banget kata dia. Wah, di tengah hutan dia bilang, Iya, tapi yang dia rasain itu kayak di perkebunan kalau kata dia, bukan hutan. Nah, dia ngerasa, oh, Mas kamu nggak bilang kamu orang kaya kata si Ina. Enggak, ini nggak kaya kok katanya gitu. Kamu mungkin ngelihatnya ini besar, tapi sebenarnya itu enggak kata si Indra gitu kan. Kamu mah guyon mulu kata si Ina gitu kan. Udah akhirnya ya dia nggak ngejalin aktivitas sehari-hari. Kayak udah 3 atau 4 tahun nikah, akhirnya dia katanya si Ina ini hamil. Nah ini hamil dan akhirnya melahirkan itu satu anak laki-laki kata dia. Dia melahirkan anak laki-laki, cuma dia ngerasanya kok anaknya nggak kayak anak biasa ya, maksudnya pertumbuhan itu lebih cepat. Kayak misalnya kan berproses kan, namanya anak bayi kan kayak begadang dulu, terus tengkurap dulu, merangkak dulu, baru jalan dan segala macam. Kata si Ina ini usia 3 bulan itu anaknya itu udah bisa duduk. 3 bulan udah bisa duduk, iya 3 bulan itu udah bisa duduk. Dan umur 6 bulan dia udah bisa jalan. Dan Ina berpikirnya mungkin anak gue ini kali ya, maksudnya bukan ajaib sih, apa ya, pertumbuhannya mungkin lebih cepat gitu, mungkin dia mikirnya kayak jenius lah mungkin anak gue nih gitu. Mungkin anak setiap orang kan anak-anak kan beda-beda. Lu masih berpikiran logis terus tuh. Bener. Cuman kok anak gue umur 6 bulan tuh dia ngerasanya udah bisa jalan kata dia. Anak gue tuh udah usia 6 bulan tuh udah bisa jalan kata dia gitu. Nah, semakin pertumbuhannya semakin cepat dan dia bilang sama si Indra, kok kenapa ya anak kita kok tumbuhnya lebih cepet ya? Nah si Indra bilang gini, iya anak genderuwo emang gitu. Terus sungguh tembak siapa yang genderuwo kata si Ina gitu kan. Aku kata si Indra gitu. Kamu kenapa sih demen banget aku lagi serius kamu tuh bercanda terus kata si Ina gitu. Udah ayo makan kata si Ina gitu. Akhirnya udah dia makan. Lupa dan anaknya itu umur 1 tahun itu katanya bukan seumuran 1 tahun tapi kayak umur 7 tahun kata dia. Jadi anak kecil seumur 1 tahun dia tingginya kayak 7 tahun. Dan dia udah bisa kayak bukan beraktivitas sih, kayak lebih kuat juga tenaganya katanya. Dan kalau malam kadang dia suka nggak ada di kamarnya gitu. Dan bapak setiap bilang kayak, ya ini kok anak kita nggak ada, nggak apa-apa biarin dia lagi mencari mangsa gitu. Anaknya dari kan bingung ya, dia masih kecil gitu, nyari mangsa apa gitu kan. Nggak apa-apa nanti juga kamu tahu sendiri katanya gitu. Kalau anak kita sudah gede kamu tahu sendiri kata si Indra gitu. Udah nggak usah dipikirin katanya gitu. Di sini aman, banyak keluarganya dia yang jaga jaga anaknya kata dia gitu. Keluargamu yang mana ya Mas katanya. Aku nggak pernah ngeliat ada keluargamu di sini katanya. Kita di sini tinggal cuma bertiga doang, kamu, aku sama anak kita kata dia gitu. Kata dia kamu nggak tahu katanya, kamu belum lihat saudara-saudara aku kata dia. Saudara aku di sini keluarga aku banyak kata si Indra gitu. Jadi kamu nggak usah takut anak kita kemana-mana atau anak kita nggak balik lagi lah intinya gitu. Udahlah. Berjalannya waktu si Indra ini kayak kebutuhan seksnya itu semakin meningkat kata dia. Jadi yang misalnya sehari sekali doang itu bisa 3 atau 4 kali. Sampai si Ina bilang mohon maaf Mas aku nggak kuat kata dia gitu. Aku nggak bisa kayak gini karena aku punya aktivitas selain berhubungan ini. Dia juga kayak punya kerjaan rumah gimana sih? Bisa di rumah, iya buat masak, buat ngurusin anaknya gitu kan. Cuma dia bilang kalau kamu nggak mau nurutin kemauannya dia, kamu nanti ngelihat wujud aslinya dia katanya gitu. Nanti kamu ngelihat aku yang asli kata si Indra gitu. Ya ini emang kamu ini palsu kata si Ina gitu kan. Kamu ini kan asli kata dia gitu, bukan palsu. Kenapa kamu bilang kamu palsu kata dia gitu. Kenapa aku harus ngeliat aslinya kamu kata dia gitu. Aku tahu jeleknya kamu, aku tahu buruknya kamu kata si Ina gitu.
kamu belum melihat aku yang sebenarnya, kata si Indra gitu. Oh sebenarnya, nah si Ina berpikir oh sebenarnya itu karena lo pengen berhubungan yang setiap hari tuh yang gitu. Ini berpikirnya kayak gitu. Oh ternyata aslinya dia kayak tuh gini kayak gitu. hyper gitu mungkin. Benar, dia si Ina mikirnya gitu. Ya udahlah gimana, tapi kalau aku nggak bisa nerima kamu sama bukan wujud sih dia bilangnya, aslinya dia. Gimana kalau aku nggak nerima aslinya kamu, kata dia si Indra gitu. Kamu bisa pergi, jadi gitu kata si Indra gitu. Terus tapi kan aku sayang ya mas sama kamu, kata si Ina. Ya udah akhirnya udah lama lah, maksudnya udah anaknya pun udah sekitar 8 lah, udah 8 tahun, tapi usianya sebenarnya usia sebenarnya 8 tahun, tapi seperti kayak 17 tahun kata Ina. Dan di situ dia ngelihat gelagat aneh dari anaknya. Kayak misalnya tiba-tiba dia sama cewek-cewek, bukan sama cewek-cewek ya, dia kayak goda-godain cewek tapi padahal nggak ada cewek. Jadi mak kenalin tuh katanya cewek aku, kata dia gitu. Mana nggak ada orang, katanya. Dia pikir anaknya gangguan kali ya, karena mungkin kan dia nggak pernah interaksi sama siapapun, jadi di situ cuman kayak ada kambing segala macem gitu dah, kayak ada hewan-hewan doang gitu, ayam. Dia mikirnya apa mungkin anak gue ada gangguan jiwa ya, soalnya dia kayak gitu terus. Dan pas kenalin, pak ini ini kenalin nih pacar aku. Kamu ya yang situ ya tinggalnya ya gitu. Si Ina bingung ya, ngomong sama siapa sih, masa laki sama anak gue, gila, kata si Ina gitu kan ya. Si Ina apa sih kamu apa sih, gila kamu ya, katanya berdua ya, katanya jangan nakut-nakutin aku kata si Ina gitu kan. Nah lihat dong ini cantik banget loh, katanya ceweknya, katanya gitu kan. Kamu tuh masih 18 tahun pacaran, katanya. Nanti katanya kalau udah besar baru kamu punya cewek, punya perempuan, kata dia gitu. Cuman ya gimana ya namanya, dia nggak ngelihat dan bapaknya masih. Mereka anaknya ngelihat. Jadi punya teman deket gitu, kayak ya emang main sama dia lah gitu. Nah pas satu ketika kata si Ina, pas dia saat berhubungan gitu, yang si Ina lihat itu kayak sosok monyet kalau kata dia, bukan sosok suaminya. Makanya dia pas dia kayak misalnya lagi berhubungan, terus tiba-tiba dia berubah wujudnya langsung kayak monyet kalau di Sina bilang. Itu dia kaget, di situ dia kaget, dia kabur ke kamar anaknya. Lihat anaknya juga sama bentukannya kayak monyet. Katanya cuman badannya itu bulunya nggak full kayak bapaknya gitu, nggak sebanyak bapaknya lah gitu. Di situ dia teriak kencang banget, kayak ini gimana ini, katanya tolong gitu. Akhirnya dia pingsan, kata si Ina. Pokoknya dia tiba-tiba gue nggak sadar lah, kata dia. Gue nggak sadar, dan nyampe paginya si Indra nanya, kamu udah lihat ya aslinya aku ya, katanya gitu. Enggak, aku mimpi, katanya. Aku mimpi, katanya. Aku mimpi kamu jadi kayak monyet, katanya. Anak kita juga kayak bulunya banyak banget kayak kamu, kata dia gitu. Aku kaget, aku takut, kata dia gitu kan. Berarti kamu takut sama aslinya aku, kata si Indra. Ya bener ya mas, ini gimana sih, katanya gitu. Ini aku yang ngelindur, aku yang tidur, apa dia mimpi sih sebenarnya, kata si Ina gitu kan. Enggak, itu wujud aslinya dia, kata dia gitu. Sampai akhirnya si Ina tuh kayak masih mengabaikan lah. Lah bodoh lah gitu. Buat mimpi lah gitu. Mumet gue, kata dia. Iya, gue di situ udah mumet banget, katanya mikirinnya. Yang gue lihat itu, gue ngerasanya benar orang gue berhubungan sama laki gue tiba-tiba berubah jadi banyak bulu kayak monyet, kata dia. Dan gue kabur lari ke kamar anak gue, tau-taunya anak gue juga kayak gitu, kata dia gitu. Di situ gue udah mulai gila kali ini gue ya, gitu. Karena gue nggak pernah interaksi atau ketemu sama orang luar kali ya, makanya gue jadi kayak gini, kata si Ina gitu kan. Di situ ya udah dia kayak ya merenung lah gitu, maksudnya ini benar nggak sih, tapi dia ngeliat laki sama anaknya normal. Dia ngeliat lagi kayak coba gue merem, gue melek lagi, laki gue berubah nggak nih gitu, tapi yang dia lihat sama lakinya normal. Sampai akhirnya kata Ina, kedua orang tuanya datanglah ke rumahnya dia. Ke rumahnya dia, dan itu pun kata si Ina, orang tuanya itu kayak ngajak salah satu kiai yang ada di kampungnya itu. Nggak tahu kenapa katanya orang tuanya itu kayak mimpi
kayak mimpi si Ina itu di penjara sama para setan-setan, iblis-iblis gitu, dibilangnya. Di situ orang tuanya datang, nyokap sama bokapnya si Ina datang bawa kiai ini, dan kata si Ina orang tuanya itu nyariin mereka itu udah 2 hari. Jadi dikasih tahu di posisinya di sini, kebetulan kan emaknya nggak pernah ke sana. Kayak ini posisinya di sini nih, rumahnya di sini, tapi mereka nggak nemu. Sampai akhirnya kayak katanya sama Pak Kiainya itu matanya nggak tahu dibuka mata batinnya atau gimana ya. Katanya sampai akhirnya baru bisa nemuin si Ina ini. Dan nyampe di situ akhirnya si Ina disuruh kayak keluar rumah. Ibu udah tumben, maksudnya kayak dia kaget kan, kok orang tuanya tiba-tiba datang ke rumahnya gitu kan ya. Ditanya, anakmu sama suamimu mana? Ada di kamar katanya. Sini kamu keluar katanya gitu. Dikeluar akhirnya kamu harus ikhlas ya Ndo katanya gitu. Kamu harus ikhlas, nggak boleh sedih katanya. Masih ada ibu, masih ada bapak di sini. Oh, kenapa Bu? Kata si Ina kan. Nggak apa-apa katanya. Pak Kiai nanti bantu kamu katanya gitu. Emang kenapa sih katanya? Udah kita nggak usah panggil suami kamu katanya, kita di luar aja di sini berempat. Biar Pak Kiai yang nunjukin kamu semuanya katanya gitu. Jadi akhirnya katanya dia didoa-doain dan apa sih kayak ya dibuka mata batinnya juga mungkin ya. Pokoknya didoa-doain sama Pak Ustadznya, katanya dia dalam posisinya kayak merem gitu. Dan pas disuruh buka matanya sama Pak Ustadz itu, tiba-tiba rumah yang dia lihat mewah itu hutan semua. Seketika berubah gitu, Ci? Berubah jadi hutan. Dan dia ngelihat dari jauh ada sosok yang dia bilang kayak monyet gitu, cuman kata dia bertaring. Ya genderuwo lah dia bilang ya. Di situ ada 2 genderuwo katanya yang lagi tidur di pohon itu. Nah dia di situ kayak mau nangis histeris, cuman kata ibunya tahan nanti bangun katanya. Jadi suaminya atau sama anaknya bangun kata dia gitu. Sudah ya katanya, kamu udah lihat katanya, sebenarnya kamu tinggal di mana katanya. Yang kamu lihat rumah mewah itu sebenarnya bukan rumah mewah, tapi hutan, pohon kata ibunya gitu kan. Terus ibu kenapa kesini ngajak kamu, ketemuin kamu sama bapak sama Pak Kiai, karena ibu tuh mimpin kamu terus, mimpi kamu di penjara sama iblis-iblis sama setan-setan kata dia gitu. Dan itu dia ngalamin mimpi yang sama selama berbulan-bulan kata ibunya. Sampai akhirnya perasaan ibunya nggak tenang. Kayak dia akhirnya konsultasi lah sama Pak Kiai ini. Dan akhirnya Pak Kiainya pun ya orang yang mungkin peka juga ya. Dan akhirnya kasih tahu iya benar anak ibu ini setelah hidup sama salah satu sosok genderuwo tadi gitu. Dari situ ibunya syok lah, aduh Pak tolong bantu saya Pak kata gitu. Pak Kiai tolong bantu saya, ayo kita datengin ke rumahnya Ina kata gitu. Nah dari situ ya mereka Ina kan ngasih tahu ini loh Bu rumahnya di sini pokoknya deket sini kata dia gitu. Oh itu jaraknya nggak jauh-jauh dari desanya dia? Lumayan jauh sih katanya. Cuman dikasih ditahu detailnya lah gitu. Kata ibunya dia udah 2 hari lah muter-muter situ tapi nggak ketemu-temu, sampai akhirnya Pak Kiainya ini didoain dan dibuka mata batin ibu sama bapaknya sampai akhirnya bisa nemuin rumahnya si Ina. Dan setelah sampai situ si Ina juga didoain, dan kata dia disuruh merem kayak didoain gitu matanya, katanya gue juga nggak ngerti ya kata dia gitu. Situ pas dia melek lagi yang dia lihat bukan rumah mewah tapi hutan, pohon gede-gede, dan ada 2 sosok genderuwo kata dia gitu. Dan dia nanya sama Pak Kiainya, apa selama ini saya menikah dengan sosok genderuwo itu? Betul katanya gitu. Kenapa orang-orang ngeliatnya dia mukanya seperti manusia? Karena dia bisa berubah kata dia gitu. Dia bisa memanipulasi mukanya lah gitu, maksudnya bisa berubah wujud gitu ya. Bisa berubah wujud dari manusia kata dia kayak gitu. Nah makanya ibu kamu pernah bilang kan katanya di awal kamu ngeliat suami kamu katanya, tapi ibu kamu nggak ngeliat. Iya. Ya karena awal banget ya. Karena dia bisa ngeliatin muka wajahnya dia, wujudnya itu nggak semua orang. Kayak orang-orang yang dia tuju doang nih gitu. Nah dia tuh suka sama kamu semenjak kamu suka main di sungai. Jadi di sungai itu kan memang banyak pohon-pohonan gitu. Nah dia katanya ngelihat si Ina ini dan dia demen. Jadi dia suka sama si Ina ini. Sampai akhirnya dia berubah jadi
sosok cowok laki-laki yang ganteng itu, sampai akhirnya Ina suka dan akhirnya dia nikah, diajaklah ke hutan ya, yang Ina mikir itu rumah yang benar-benar mewah. Sampai akhirnya Ina bilang gini, gimana Pak, Pak Kiai, saya udah menikah sama dia, saya udah berhubungan badan sama dia, dan saya sudah punya anak. Bagaimana anak saya ini, kata dia gitu. Apa saya bisa bawa anak saya pulang ke rumah, kata dia gitu. Nggak bisa, karena dia bukan sosok manusia. Dia sosok jin, kata dia gitu. Sama seperti bapaknya ini gitu. Kamu harus ikhlasin, kata dia gitu. Kamu harus ikhlas lah pokoknya. Jangan berharap lagi kamu kesini lagi, jangan berharap lagi kamu ketemu sama mereka lagi, karena kalau kamu ketemu setelah saya obati kamu lah itu, saya doain kamu, tapi kamu balik lagi ke dia, kamu nggak akan bisa balik lagi ke rumah ibumu gitu. Dan kamu selamanya akan terjebak di situ, kata Pak Kiainya gitu. Saya kasih pilihan, kamu mau tetap di sini atau pulang ke ibu bapakmu, kata Pak Kiainya. Nah, ibu bapaknya bilang, ayolah kamu pulang aja, jangan hidup kayak gini gitu. Kamu kelihatannya rumah mewah, tapi ternyata kamu tinggalnya di hutan selama ini, kata dia gitu. Dia masih kayak shock ya. Pastilah. Kok bisa sih gitu. Iya. Puluhan tahun loh gue gitu di sini gitu. Yang gue lihat tuh bukan hutan tapi rumah. Tapi kenapa sekarang jadi hutan? Kenapa laki gue jadi genderuwo, anak gue juga jadi genderuwo gitu. Ya? Bener. Akhirnya ya dia kayak berdoalah, kayak maksudnya merenung beberapa menit kalau kata dia, kayak istighfar lah gitu. Sampai akhirnya ya udahlah, dia bisa ikhlasin suami dan anaknya. Dia milih pulang sama ibu sama bapaknya. Di situ akhirnya kayak dia didoain lagi, sampai bener-bener dia tutup, nggak bisa ngelihat apapun. Terusnya nggak bisa ngelihat dua lakinya atau anaknya ini. Ya? Akhirnya ya udah, pas dia didoain lagi dan ditutup mata batinnya itu, dia bener-bener nggak bisa ngelihat anak atau suaminya itu. Dan di situ di perjalanan kata dia, gue nangis sejadi-jadinya, kata dia. Karena gue ngerasa gue udah sayang banget sama mereka berdua, gue ngurusin mereka puluhan tahun, kata dia, udah 10 tahunan lebih. 10 tahun lebih tuh dia. Total berapa? Dari nikah sampai punya anak itu. Iya, anaknya kan udah 8 tahun, dan dia kan 3 tahun setelah nikah baru punya anak kan, kurang lebih udah 10 tahunan lah. Tahun, ya. Udah 10 tahunan dia nikah, ya dia ngerasa kehilangan pasti, sedih pasti, nggak nyangka juga, dan kok bisa sih gitu. Dari situ akhirnya dia lebih kayak sama Pak Kiainya ini kayak lebih deketin diri lah sama Allah gitu, supaya dia juga dijauhkan dari makhluk-makhluk yang kayak gitu gitu. Ya udah, akhirnya di situ dia udah berapa tahun setelah kejadian itu, dan dia kata dia sih suka kayak ngedenger suara anak kayak manggil mah gitu, atau kayak bu gitu. Dulu mimpi apalagi kayak gini misalnya? Kayak misalnya kayak lagi masak, tiba-tiba kayak dia manggil. Kayak anak gue ya gitu. Dia juga kadang refleks, iya nak. Terus dia manggil, oh nggak ada. Mungkin lagi main ya nak ya, kata dia gitu. Ya udah nggak apa-apa, jangan ganggu ya, kata gitu. Dia jadi ngomong dalam dirinya sendiri. Bukan ngomong dalam diri sendiri, kayak dia lagi masak nih. Kayak ada manggil bu gitu. Lagi main ya nak ya, iya nggak apa-apa nak main ya, katanya, jangan ganggu ya gitu. Jadi dia ngomong sendiri lah gitu. Yang buat tujuan buat si anak ini mungkin, anaknya mungkin. Bener. Dan dia konsultasi lagi sama Pak Kiai ini. Ya nggak apa-apa kalau mau cuma ngomong gitu dong, cuman jangan sampai terpancing kayak diajak lagi atau apa, jangan mau, kata dia gitu. Diajak pulang lagi buat ke hutan itu lagi. Benar. Dan akhirnya setelah 7 tahun kejadian itu dia nikah lagi, dan sampai saat ini dia belum punya anak. Oh, udah pindah ke masa tinggal di area sini. Iya, dia udah nikah lagi, tapi katanya belum dikaruniain anak sampai saat ini, kata dia gitu. Oh, sebelah nikah itu ada kejadian aneh lagi sih? Kata dia sih dia cuma sering dengar suara anak manggil doang, dan dia hafal banget itu suara anaknya, kata dia. Iya, anak yang dari rawat di kandung, dari kecil dirawat, pasti hafal banget lah. Bener, makanya dia sampai sekarang pun katanya masih suka kedengar suara itu. Cuman ya dia nggak ngelihat wujudnya lah gitu. Kalau dari sosok si ini suaminya sempet siapa? Si Indra ini. Kenapa? Gue denger suara si Indra nggak? Oh nggak pernah. Nggak pernah, malah si anaknya ya. Bener, dia seringnya dengerin suara anaknya, kayak manggil bu gitu, ibu gitu. Tapi ya dia nggak bisa ngelihat ya, dia cuma ngomong sendiri aja gitu. Mainnya nak ini gitu. Juga apa? Pasti. Berasa juga sih. Pastilah, dia ngurusin 8 tahun ya, dia bilang 8 tahun. Yang ngurusin anaknya dari bayi, dari dia lahir ibaratkan sampai 8 tahun, ya pasti ngerasanya sedih,
Ya, pasti sakit ya. nggak nyangka Nggak pasti. nyangka banget ya. Itu dibutakan oleh cinta ya sih. Bener. Karena kan emang di Inanya ngejar-ngejar banget kan. Bener. Maksudnya. Kan Ina juga yang ngajakin nikah. Ngeliat Iya karena kan? si Indra ini sosoknya Bener. ganteng tuh, sosoknya dia jelasin nggak sih Ina? Si Indra Dia ini kayak bilang gimana? sih cuman kayak dia tuh ganteng banget kayak bule kalau tadi bilangnya. Udah gitu doang. Ya, pokoknya beda dari anak-anak seumuran Iya, dia yang di kampung pokoknya itu ya. Kelihatan ganteng gitu, menonjol gitu. pokoknya dia paling ganteng lah kata dia tuh ganteng banget, makanya dia tuh nggak boleh lah nih si Indra sama cewek-cewek, pokoknya harus sama gua gitu. Makanya dia jalan bareng nggak ngajak-ngajak gua duluan aja ngajakin nikah gitu. Tapi akhirnya ya nikah, punya anak, ternyata ketahuan kalau dia itu bukan ya bukan manusia gitu. Soalnya kan padahal dari awal juga si Indra kayaknya udah ngasih kode dikit-dikit, tapi si Iya. Inanya Bercanda, iya, gitu kan. bercanda lo gitu kayak logikanya sih. Kayak misalnya nih kita ngobrol nih, lu ngomong gue sebenarnya tinggalnya di hutan terus sama kuntilanak, ya pasti gue bercanda lu gitu kan, pasti gitu kan. Nggak Iya sih. mungkin serius nganggepnya, karena kan yang gue lihat lu tuh kan orang gitu. Iya, nyata Iya, gitu kan. Bener. Dan mungkin dilihat beberapa orang juga tuh si Indra, Cik, Bener. yang punya warung. Iya, yang punya warung. Awalnya yang punya warung nggak ngeliat kan, terus ngeliat, terus akhirnya emak bapaknya diketemuin, tapi itu doang kan, sama kiai yang dibawa penghulu yang dibawa sama si Indra itu, tapi nggak tahu itu penghulu itu apa. Kita nggak tahu kan. Jadi kalau kedua orang tuanya fix nyatain itu laki nyata gitu kan, Cik? Laki nyata, Si Indra itu benar. Makanya pas dibawa juga sebenarnya ibunya agak berat, tapi ya udah, namanya udah nikah kan, mikirnya gitu. Tapi ya karena ibunya dimimpin berulang kali hal yang sama, sampai akhirnya dia ngobrol kayak konsultasi lah sama Pak Kiai itu. Akhirnya Pak Kiai itu mau bantu. Ya udahlah, kita nyamperin ke sana. Gimana selanjutnya mau pulang atau enggaknya serah si Inanya gitu. Jadi Pak Kiainya itu udah ngasih tahu ke si ibu bapaknya, ibu jangan kecewa nanti kalau Ina nggak mau pulang gitu. Karena kalau orang udah jatuh cinta itu susah gitu. Apalagi dia di situ posisinya ada anak, kata dia gitu. Iya, berat ya. Kalau Makanya- harus ninggalin anak sama suaminya ya. Benar, makanya akhirnya diliatin lah sama Pak Kiai ini. Akhirnya si Ina tahu anak sama suaminya itu ternyata bukan manusia. Ya udahlah, dia lebih memilih hidup normal aja. Dan dia kan juga selama ini tinggalnya di hutan ternyata. Nah itu gue penasaran tuh, selama dia tinggal di rumahnya si Indra ini, Cik, dia nggak ada tetangga-tetangga tuh, Cik? Gak ada, dia cuman bertiga-tiga doang tuh. Ya dia juga sempat nanya sih katanya ke suaminya kayak, kenapa sih kita di sini nggak punya tetangga tuh, nggak enak, nggak bisa ngobrol. Ya si Indra bilang lebih nyaman di sini katanya itu. Keluarga aku banyak di sini katanya gitu. Oh, si Indra bilang gitu? Iya, cuman ya yang gue masih penasaran keluarganya itu siapa, kata Si dia Ina gitu. nggak tahu juga? Nggak tahu. Ya di gue bilang kan, ya itu kali ya kuntilanak ya, kan saudaranya. Iya, Gue bilang mungkin gitu ya. kan. Iya, gue baru sadar sih kalau dia mungkin itu katanya. Yang cewek yang dikenalin ke dia juga kan dia nggak ngeliat, cuman Ini suaminya dikenal doang sama yang liat. anaknya? Bener. Nah kalau yang anaknya dibilang apa? Berburu apa sih? Dia berbulu. Oh itu, berburu. Kalau setiap malam. Oh, berburu, iya. Oh itu nggak jelasin juga. Enggak, cuman dia bilang katanya anak gua kalau malam tuh kadang katanya di atas jam 12 malam tuh suka nggak ada di kamarnya. Nah kata bapaknya, kata si Indra ini katanya biar aja dia lagi berburu gitu. Cuman dia nggak ngomong berburunya itu apa. Nggak jelasin apa gitu. Enggak. Dan dia cuma jelasin kan, udah nggak usah khawatir, banyak saudara keluarga gue yang jaga gitu. Tapi Inanya nggak ngeliat sama sekali orang gitu, manusia nggak ada di dari situ. Cik. Enggak. Dia bener-bener liatnya hutan. Bukan hutan sih, dia bilangnya apa ya? Kebun kan, kayak Iya. kebun biasa Iya. gitu kan. Jadi kayak rumahnya dia tuh mewah banget, di depannya kayak perkebunan, indah kata dia gitu. Ternyata pas gue udah di buka mata batin sama Pak Kiai, ternyata itu semua hutan, sama sekali nggak ada indah-indahnya kata dia. Malah serem kata dia gitu. Soalnya kan pada tahun segitu tuh di desa-desa juga di kampung Jawa Tengah, Jawa Timur itu kan emang rumah tuh emang masih jarak agak jauh-jauh Iya, Cik, masih ke jauh-jauh. rumah, terus kayak kebun-kebun baru rumah lagi. Rumah lagi, gitu. Belum iya. depet-depetan yang kayak sekarang kan. Iya, Oh, jadi dilihatnya kayak normal-normal aja, makanya pas awal datang tuh. bener. Kata dia ya, mungkin emang suaminya tuh demennya kayak di tempat Iya. kayak gini gitu. Apa maksudnya kan kalau buat makan dia mungkin bertani, berkebun gitu kan buat makan. bener. Tapi selama itu dia makan apa sih? Itu kan dia ada miara kambing, ayam gitu. Ya sayur-sayuran mungkin gue nggak nanya sih, sayur-sayuran mungkin nanam kali gue rasa. Udah nggak jelasin kayak dia tuh Enggak. makan nasi apa gimana gitu. Enggak sih. Iya karena kan dia bingung juga jadi Ci. Iya, makanya. Ya fenomena manusia nikah gitu sama jin kan gak sekali nih gitu. Kita juga ada juga tuh. Iya, waktu itu pernah juga Yang sama hampir genderuwo di juga. wik-wik sama genderuwo tuh. Iya, cuman untungnya nggak sampai nikah Nah, kan. lu sampai nggak nyampe gitu kan. Kalau ini sampai nikah dan punya anak. Lalu punya anak tuh. Ya, mungkin teman-teman banyak yang ada yang percaya nggak percaya, tapi emang Bener. ini kejadian dialami sama narasum apa temen lu Ci, ya? Kak Ina. Kak Ina ya. Makanya gue juga kayak
ya kok bisa sih gitu. Ini fenomena manusia nikah sama jin gini nih. Bener. Gue juga pernah denger sih, Ci, emang ini mau percaya apa enggak, dari nyokap gue juga pernah cerita lu di kampung sempat ada juga yang begitu. Iya. Maksudnya manusia nikah sama jin, ya khususnya ke genderuwo ini nih. Ya iya makanya. Kalau ini kan kalau si Ina karena emang dia cinta ya. Bener. Karena Kalau dia yang emang cinta banget iya, tuh. cinta banget tapi Udah kepincut banget dah, pokoknya udah kayak wah dia atu-atunya lah cinta gitu. mati lah ibarat kan, karena ganteng atu-atunya Ganteng atau di kampung itu dia yang paling ganteng paling lah. ganteng. Sampai nggak pedulin apa namanya bebit bobot bebet ya, orang tuanya siapa, itu siapa, Nah, tinggal iya, di gue juga mana. bingung sih, gue bilang Iya sih? lalu nggak nanya emak bapaknya ada di mana gitu. Enggak sih, gue yang penting gue nikah sama dia kata dia gitu, karena dia cowok ganteng satu-satunya yang ada di situ yang gue lihat kata dia gitu. Jadi gue nggak pernah nanya, dia cuma bilang itu ada keluarga gue tapi gue juga masa bodoh sih, gue nggak mau tahu kata dia gitu. Oh, mungkin dia setiap mau mikirin nanya dilupain kali sama si Indranya ini. Sebenarnya sih kalau kata si Indra tuh ngasih tahu. Kayak itu para Kunti di sana itu keluarga. Terus ada sosok ini juga itu keluarga kata dia gitu. Cuman ini aja ya mikirnya bercanda. Kenapa sih nih orang setiap gue tanyain keluarganya bercanda mulu gitu. Dari situ dia males nanya lagi. Iya, padahal sebenarnya si Indra itu udah ngasih kode dia itu siapa. Iya, dari awal nih pas yang di sungai itu. Iya, tapi ya si Inanya ya bodoh ting lah pokoknya, masa bodoh ah. Udah. Iya, gue pokoknya gue mau udah suka banget nih sama lu nih gitu. Mau lu gimana kayak mau sebodoh lah, pokoknya penting lu punya gue gitu. Ya kalau begitu kan yang dari siapa juga pernah juga tuh ya cerita yang hampir di sama genderuwo ya. Dan itu emang gak cuma satu orang, dua orang yang ngeliat, yang banyak sih. Dia bisa wujudin kayak real manusia gitu. Iya benar. Jadi kita ngeliatnya dia emang manusia ya kan. Itu dan Kainnya juga bilang sih, maksudnya minta doanya semoga Kainnya bisa hamil dan punya anak lagi, dikasih kepercayaan lagi biar punya anak lagi yang manusia. Teman-teman supaya Kaina sehat-sehat terus dan dilancarkan terus nih rezeki-rezekinya, dan juga cepat dapat ngomongan nih Kaina. Terima kasih nih udah ngirim cerita pengalamannya ya. Wah, menurut gua lu ngeri banget sih nih sebenarnya. Iya, kalau udah posisi Kaina nih gimana nih? Ya makanya. Nah, kalau gua gak bakal bisa lupa nih sih. Gak bakal bisa lupa lah seumur hidupnya, dan sampai saat itu kan dia masih suka kayak dia manggil kan ibu-ibu gitu. Iya bener. Oke, gimana tuh teman-teman cerita yang dari Cici bawa ini? Ini menurutku cerita gak bakal bisa dilupa nih seumur hidup ya. Karena parah sih. Parah sih nih. Ingat tuh walaupun gak horor buat pada saat itu yang dia rasain ya. Iyalah. Cuman di sini pasti berasa banget. Pasti lah puluhan, sebenarnya ada 10 tahunan lah tinggal sama orang yang dia sayang, tapi ternyata bukan manusia kan gitu. Itu baik lagi teman-teman, mau percaya apa enggak, emang banyak nih apa fenomena manusia dan dia sampai nikah gitu Ci. Sampai hampir di sampai punya keluarga dan punya anak juga nih malah Ci ya. Serem dan banget tujuannya sih. mungkin itu beda-beda ya. Kalau ini kan emang dia cinta tuh si Ina. Iya, Ina tuh benar-benar suka banget lah sama si Indra ini gitu. Nah, juga mungkin kalau gue pernah denger ada juga yang nikah sama kayak gitu, cuman tujuannya beda Ci. Untuk buat nyari kekayaan gitu. Jadi nikah sama ya genderuwo gitu. Iya. Nah, mungkin nih buat teman-teman yang punya cerita-cerita misterius, boleh banget nih kirim ke Instagram atau email kami, atau misalnya kenal gue sama Cici langsung aja nih japri Ci ya, nggak apa-apa Ci ya. Betul, nggak apa-apa. Oke, kalau buat teman-teman yang punya kritik, saran, masukan, boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Gua Cici pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.